Assalamualaikum anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semua sehat selalu ya. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tema 1 kelas 4, mata pelajaran PKN, yaitu tentang keragaman, persatuan, dan kesatuan, dan tentang kerjasama dalam keberagaman. Tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran kali ini yaitu 1. Setelah mengikuti pembelajaran, siswa mampu menjelaskan pentingnya persatuan dan kesatuan dalam keberagaman. 2. Setelah mengikuti pembelajaran, siswa mampu menemukan contoh-contoh sikap persatuan dan kesatuan dalam keberagaman. 3. Setelah mengikuti pembelajaran, siswa mampu menemukan contoh-contoh kerjasama dalam keberagaman. Indonesia adalah negara yang beragam. Ada berbagai pulau yang ada di Indonesia. Ada 17.000 lebih pulau yang ada di Indonesia, yang semuanya tersebar di seluruh wilayah di Indonesia, saling dipisahkan oleh samudra dan lautan. Pulau-pulau tersebut juga saling berjauhan. Kadang untuk bisa berada di sebuah wilayah, dari suatu wilayah yang ada di Indonesia, kita harus menggunakan pesawat ataupun menggunakan kapal. Ini Bu Hafsah tampilkan peta negara Indonesia. Anak-anak bisa lihat ada Pulau Sumatera, di dalamnya ada Aceh, Sumatera Utara, Riau, Jambi, dan yang lainnya. Ada Pulau Jawa, di dalamnya ada Banten, Jawa Barat, Jakarta, Jawa Tengah, dan sebagainya. Ada Pulau Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur. Ada Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Papua, juga kepulauan-kepulauan kecil lainnya. Selain terdiri dari berbagai pulau, negara Indonesia juga terdiri dari berbagai provinsi. Ada 34 provinsi yang ada di Indonesia, yang masing-masingnya juga terdiri dari berbagai kota dan kabupaten yang tersebar di seluruh negara Indonesia. Anak-anak bisa lihat ya betapa luasnya Indonesia dan betapa beragamnya Indonesia ini. Keberagaman yang ada di Indonesia melahirkan berbagai suku bangsa yang juga tersebar di seluruh wilayah di Indonesia. Berikut adalah peta persebaran suku bangsa yang ada di Indonesia. Di peta ini anak-anak bisa lihat suku bangsa yang ada di seluruh Indonesia. Kita lihat yang pertama ada di Pulau Sumatera. Ada suku Aceh, Melayu, Nias, Batak, Minangkabau. Lalu di Jawa ada suku Banten, Betawi, Sunda, Jawa, Madura. Lalu ada suku Madura di Madura. Lalu di Kalimantan ada suku Dayak dan suku Banjar. Selanjutnya di Bali ada suku Bali. Di Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur ada suku Makassar, Atoni, dan Sasak. Lalu di Sulawesi ada suku Minahasa, Gorontalo, Kaili, Bugis, Buton. Lalu di Maluku ada suku Ambon, suku Buton. Dan di Papua ada suku Biak, Dani, Ekagi, dan Asmat. Suku bangsa yang beragam di Indonesia ini melahirkan berbagai adat istiadat dan kebudayaan yang juga beragam di Indonesia. Melahirkan juga makanan khas yang beragam di Indonesia. Makanan khas, tarian adat, lalu alat musik, rumah adat yang sangat beragam di Indonesia. Nah, ini contoh keberagaman pakaian adat yang ada di Indonesia. Gambar di atas merupakan gambaran banyaknya suku-suku bangsa yang tersebar di seluruh wilayah di Indonesia. Masing-masing suku mempunyai ciri khas kearifan lokal. Salah satu kearifan lokal suku bangsa tersebut adalah pakaian tradisional. Jadi anak-anak sudah tahu ya bahwa Indonesia ini adalah negara yang sangat beragam. Suku bangsa yang ada di dalamnya beragam, makanan khasnya beragam, alat musiknya juga beragam, rumah adatnya beragam, pakaian adatnya beragam, bahasanya juga beragam. Namun, keberagaman yang ada di Indonesia tidak menjadikan Indonesia saling terpecah belah atau bertengkar. Keberagaman yang ada di Indonesia tetap
mampu menjadikan Indonesia saling bersatu. Contohnya ada di keberagaman yang ada di Kampung Babakan. Keberagaman yang ada di Indonesia tidak menjadikan Indonesia saling terpecah belah atau bertengkar. Meskipun beragam, Indonesia tetap bersatu. Misalnya saja keberagaman yang ada di Kampung Babakan. Anak-anak bisa lihat ya bahwa warga Kampung Babakan berasal dari berbagai suku bangsa, juga berbagai daerah. Ada Pak Semi berasal dari Maluku, Pak Encep berasal dari Sunda, Pak Made berasal dari Bali, Pak Udin berasal dari Betawi, dan Pak Nur berasal dari Jawa. Masing-masing memiliki ciri khasnya masing-masing. Misalnya Pak Udin yang berasal dari Betawi. Pak Udin senang mengenakan kopiah dan membawa sarung. Lalu Pak Nur yang berasal dari Jawa senang mengenakan blangkon dan baju yang bergaris lurik-lurik. Contoh kerjasama yang dilakukan oleh warga Kampung Babakan. Warga Kampung Babakan, meskipun berasal dari beragam suku bangsa, namun saling bersatu dan bekerja sama. Misalnya saja dalam menghadapi musim hujan, warga Kampung Babakan melakukan persiapan bersama-sama untuk menghadapi musim hujan. Kita baca bacaan tersebut bersama-sama ya anak-anak. Siap menghadapi musim hujan. Musim hujan hampir tiba. Warga desa Kampung Babakan berdiskusi untuk melakukan kerja bakti. Mereka berencana membersihkan selokan. Mereka sepakat ketika selokan bersih, warga tidak akan kebanjiran. Pagi itu, semua warga terlihat sangat bersemangat membersihkan selokan. Pak Semi dan Pak Udin sibuk mengambil sampah yang ada di dalam selokan. Pak Made dan Pak Encep sibuk memastikan saluran selokan lancar. Pak Nur mengambil sampah-sampah dan meletakkannya di gerobak sampah. Setelah acara kerja bakti selesai, warga berkumpul untuk menikmati teh hangat dan pisang goreng. Makanan tersebut dimasak oleh warga ibu-ibu. Mereka senang karena selokan desa sudah bersih, kini mereka siap menghadapi musim hujan. Jadi, ketika melakukan kerja bakti, semuanya melakukan tugasnya masing-masing, tidak ada yang hanya duduk saja. Pak Semi, Pak Udin ikut bekerja. Pak Made dan Pak Encep juga ikut bekerja, Pak Nur juga ikut bekerja. Ibu-ibu pun ikut bekerja dengan menyiapkan hidangan selepas kerja bakti. Anak-anak ikut membantu. Tadi anak-anak sudah belajar ya bahwa Indonesia adalah negara yang beragam. Setiap orang pasti berbeda dengan orang lain. Bahkan individu satu dengan individu yang lain pasti berbeda. Tidak ada yang sama persis. Baik itu warna kulit, cara pandang, dan idenya. Nah, keberagaman yang ada adalah ciptaan Tuhan. Kita harus menghargai keberagaman yang ada yang sebenarnya diciptakan oleh Tuhan. Ini sudah Allah tuliskan, Allah firmankan di Al-Quran Surat Al-Hujurat. Coba kita baca bersama ya, Al-Quran Surat Al-Hujurat ayat 13. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir. Yang artinya, wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sungguh yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha Mengetahui, Maha Teliti. Jadi memang Allah sengaja ciptakan manusia ini berbeda-beda, beragam suku bangsanya. Allah sengaja agar kita saling mengenal. Coba misalnya semuanya sama, wajahnya sama semua, kulitnya warnanya sama semua. Pasti kita sulit mengenali antara satu dengan yang lainnya. Apakah ini Sarah, apakah ini Vira, apakah ini Mas Talib, apakah ini Mas Dio, pasti kita jadi sulit mengenali. Sedangkan menurut Allah yang paling mulia adalah orang yang paling bertakwa. Nah, keberagaman tersebut akan memperkaya kita. Jadi kita harus menghargai setiap keberagaman yang ada. Coba bayangkan kalau misalnya kita semua itu pendapatnya sama. Kira-kira apa ya yang terjadi?
Tentu saja tidak ada yang akan mengingatkan apabila dia melakukan kesalahan. Keberagaman bukan halangan kita untuk bersatu loh. Keberagaman bisa diikat dengan rasa persatuan dan kesatuan. Berikut adalah sikap yang menunjukkan rasa persatuan dan kesatuan, dan sikap yang tidak menunjukkan rasa persatuan dan kesatuan. Yang pertama, sikap yang menunjukkan rasa persatuan dan kesatuan. Ada beberapa gambar ya anak-anak. Yang pertama adalah gambar seorang anak laki-laki membantu anak perempuan yang baru saja jatuh dari sepeda. Dengan saling tolong-menolong, kita dapat menyatukan keberagaman yang ada. Lalu gambar yang kedua adalah musyawarah untuk menentukan keputusan. Dengan bermusyawarah, kita dapat menyatukan perbedaan pendapat yang ada, sehingga bisa diperoleh satu kesepakatan yang disepakati secara bersama. Lalu selanjutnya adalah sikap saling toleransi antar umat beragama. Dengan kita saling bertoleransi antar umat beragama, kita dapat menyatukan perbedaan antar umat beragama. Selanjutnya adalah kerja bakti yang ada di sekolah. Sikap kerja bakti dapat menyatukan keberagaman yang ada dan memunculkan persatuan dan kesatuan. Selanjutnya, sikap yang tidak menunjukkan rasa persatuan dan kesatuan. Sikap-sikap ini membuat keberagaman tidak bisa kita satukan. Yang pertama yaitu tidak menghargai perbedaan pendapat yang ada. Yang di gambar pertama, anak-anak bisa lihat ini dua anak laki-laki saling beradu argumen. Lalu, di gambar kedua, ini adalah bertengkar. Setelah saling beradu argumen, lalu tidak terima, akhirnya saling bertengkar. Begitu juga di gambar ketiga, ada dua ibu-ibu yang saling beradu argumen satu sama lain. Berikut itu, tiga itu adalah gambar-gambar yang tidak menunjukkan rasa persatuan dan kesatuan. Anak-anak tidak boleh meniru ya sikap-sikap yang tidak menunjukkan rasa persatuan dan kesatuan. Anak-anak harus meniru sikap yang menunjukkan rasa persatuan dan kesatuan agar keberagaman yang ada bisa kita jadikan satu. Jadi kita tidak saling berpecah. Keberagaman yang ada di Indonesia bukan penghalang untuk bekerja sama. Berikut adalah contoh kerjasama dalam keberagaman. Yang pertama ialah gotong royong. Misalnya, gotong royong membangun pos kamling. Selanjutnya adalah ronda. Ronda adalah kegiatan yang dilakukan oleh para bapak-bapak, di mana para bapak-bapak saling bergantian menjaga lingkungan di sekitar perkampungan atau pedesaan, atau lingkungan di sekitar wilayah tersebut. Lalu selanjutnya adalah kerja bakti. Misalnya kerja bakti yang dilakukan di akhir minggu, membersihkan selokan atau membersihkan wilayah di sekitar perkampungan. Contoh lain kerjasama dalam keberagaman dicontohkan oleh Edo dan kelima temannya. Kita baca bersama ya bacaan berikut ini. Bekerjasama dalam keberagaman. Edo dan kelima temannya mendapat tugas untuk melakukan percobaan tentang bunyi. Sepulang sekolah, mereka berkumpul di rumahnya. Setiap orang sudah menyiapkan peralatan yang dibutuhkan. Lani dan Siti membawa beberapa kaleng yang sudah dilubangi. Udin dan Beni membawa benang kasur. Mereka berkumpul di halaman depan rumah. Keenam sekawan siap bekerja sama melakukan percobaan. Saat percobaan akan dimulai, tiba-tiba terdengar azan. Siti dan Udin meminta izin teman-temannya untuk sholat. Teman-temannya mengizinkan mereka melakukan ibadah. Edo meminjamkan ruang makannya untuk digunakan Siti dan Udin sholat. Meskipun Edo beragama Katolik, ia tidak keberatan rumahnya dipakai untuk sholat. Beni yang beragama Kristen, Dayu yang beragama Hindu, dan Lani yang beragama Buddha menunggu dengan sabar temannya beribadah. Keenam sahabat selalu menghargai satu dengan yang lain. Tiba saatnya keenam sekawan melakukan percobaan. Setiap orang menunjukkan tanggung jawab dalam bekerja. Tidak ada satupun di antara mereka yang duduk diam atau memberi perintah saja. Semuanya ikut bagian dalam percobaan. Saat Dayu membutuhkan pertolongan memotong benang, Udin datang membawa gunting. Saat Edo kesulitan menalikan benang di kaleng, Siti ikut membantu. Keenam sahabat bekerja sama dengan semangat. Mereka hidup rukun, saling membantu meskipun berbeda agama. Jadi, dari bacaan tadi kita tahu bahwa Edo dan teman-temannya bekerja sama dalam keberagaman.
Gimana sih contoh kerjasama dalam keberagamannya? Yang pertama, mereka saling membantu satu sama lain. Tidak ada satupun di antara mereka yang hanya duduk diam atau memberi perintah saja. Semua mengerjakan bagiannya dalam percobaan. Lalu yang kedua adalah mereka saling bertoleransi dalam perbedaan agama. Siti dan Udin melaksanakan sholat. Edo tidak keberatan untuk meminjamkan ruang makannya untuk Siti dan Udin sholat. Sedangkan Edo yang beragama Katolik, Penny yang beragama Kristen, Dayu yang beragama Hindu, dan Lani yang beragama Buddha menunggu dengan sabar temannya. Itu menunjukkan bahwa mereka saling bertoleransi dalam perbedaan agama. Sekian pembelajaran yang di sini, tema 1 kelas 4, mata pelajaran PKN. Akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.